Halo guys, balik lagi bareng gue di sini. Semoga semuanya pada sehat ya, dimanapun kalian berada. Oke, pada video ini gue bakal ngebahas sebuah film terbaru yang judulnya Ibu dari Kebusukan. Sekedar informasi guys, film ini sebenarnya sederhana dari segi cerita ataupun dari karakternya. Namun yang menonjol dari film ini adalah dari sisi visualnya. Yang jika kalian menontonnya akan dibuat mual dan merasa tidak nyaman. Film ini kotor, kasar, dan bikin enak. Pastikan jika nonton ini harus sehat dan sudah dalam kondisi kenyang. Jadi, premis utamanya adalah tentang keputusasaan karena sebuah penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Tokoh utama dalam film ini adalah Maiki, gadis muda berusia sekitar 20 tahunan lah. Ceritanya si Maiki ini mempunyai kanker atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam perutnya. Maiki sudah berusaha keras ingin bisa sembuh dari penyakitnya itu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan secara medis. Namun malang takdir berkata lain karena penyakitnya itu baru diketahui dan terlambat penanganan membuat kanker itu berubah status menjadi stadium 4 alias sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Dan medis pun memvonisnya hanya akan bertahan kurang lebih dari 6 bulan lagi. Depresi, frustasi, dan putus asa karena hidupnya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Namun pada suatu ketika, sebuah mimpi aneh datang menghampiri. Dalam mimpi yang seolah seperti nyata itu, Maiki diminta untuk datang menemui seseorang yang ada di daerah pedesaan terpencil. Yang dari mimpi tersebut, Maiki dijanjikan akan sembuh dari penyakitnya. Sebuah cerita yang aneh dan terkesan dipaksakan memang. Namun, seperti inilah jalan ceritanya guys. Nah, entah kenapa si Maiki ini percaya saja. Mungkin karena putus asa, penanganan secara medis pun sudah tidak bisa disembuhkan hingga akhirnya dia memilih untuk berobat dengan cara non-medis. Singkatnya, mintalah Maiki kepada ayahnya untuk mengantarkan dia ke tempat tujuan tersebut. Dalam perjalanan ayahnya sebenarnya penasaran. Dengan tiba-tiba, Maiki mau menemui seseorang tersebut yang diketahui dia adalah seorang wanita. Kita sebut saja ayahnya si John. John sempat bertanya dari mana Maiki tahu dan bagaimana awalnya Maiki bisa kenal dengan wanita itu. Namun Maiki tidak mau membahas dan terkesan menghindar dari pertanyaan tersebut karena menurutnya wanita ini mungkin satu-satunya harapan dia untuk hidup. Di kondisi situasi seperti ini, John tidak bisa menekan Maiki. John hanya berpikir, memberikan atau melakukan yang terbaik di sisa hidup putrinya itu. John hanya bisa mengikuti apa keinginan Maiki. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepada seorang wanita misterius yang berada di dalam hutan. Dia adalah Solveig, seorang penyihir yang menjadi tujuan Maiki untuk menemuinya. John sempat berhenti meyakinkan Maiki apakah dia yakin akan menemui wanita itu. Yang membuat John aneh, Maiki bahkan tidak menggunakan peta atau petunjuk arah untuk menuju ke sana. Maiki seperti dituntun seolah ada dalam kepalanya jalan menuju ke sana. Sekali lagi, dia menegaskan bahwa ia harus menemuinya. Maiki tahu ini tidak masuk akal. Dia juga tahu kemungkinan dia berhasil menyembuhkan penyakitnya itu kecil. Tapi apa salahnya jika mencoba? He's doing it for free. Don't worry. Is for free. Ever. Dan yang membuat ayahnya terkejut adalah Maiki mengatakan kalau wanita itu menawarkan pengobatan secara cuma-cuma. Setelah perjalanan yang jauh, akhirnya mereka pun tiba. Tepatnya mereka berhenti di sebuah tumpukan bebatuan di tengah hutan. Tak jauh dari tumpukan bebatuan itu terlihat ada sebuah rumah pohon yang terlihat memukau mata. Terkesan sebuah ilusi, tapi ini ada di dunia nyata. Disambutlah mereka oleh Solveig, seseorang yang menjanjikan pengobatan gratis kepada Maiki. John dan Maiki dibuat terkesan setelah mereka masuk ke rumah itu. Benar-benar rumah alami yang menyatu dengan alam. Karena di dalam rumah semuanya terbuat dari tumbuhan.
Dalam pembicaraan itu, Mikey menjelaskan kronologi tentang penyakit yang dideritanya. Dengan wajah sedikit lemas, ia mengatakan bahwa kemungkinan ia tidak akan selamat. I'd love to go to the Mediterranean or the Red Sea. Tell me. Solveig lalu memeriksa perut Mikey dengan sentuhan kebatinannya. Di saat bersamaan, fokus mereka semua teralihkan oleh Solveig yang tiba-tiba melihat ke arah hutan. Mikey dan John tidak tahu apa maksud Solveig melihat ke sana. Ia lalu memberikan Mikey sebuah cincin. Ia berkata kalau cincin ini adalah sebuah simbol persatuan. Dua lingkaran satu jiwa terikat di ambang kematian dan kehidupan. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Solveig dan semuanya terasa tidak ada faedahnya, John berbicara dan mengajak Mikey untuk pergi dari sana. Lebih baik mereka mencari dokter atau penanganan secara medis saja, agar mereka tidak buang-buang waktu. Namun Mikey menolak keras. Dia tetap dengan keyakinannya bahwa Solveig bisa membantunya. Ini juga adalah upaya terakhir Mikey dalam mencari kesembuhan setelah ia divonis tidak akan lama lagi hidup. Mikey akan melakukan apa saja yang diminta Solveig asal dia bisa sembuh. Seperti yang sudah kita tahu guys, kalau pengobatan yang dilakukan Solveig adalah pengobatan campuran antara pengobatan tradisional dan juga ada sentuhan ilmu hitamnya. Dan ritual pertama pun dilakukan dengan media sebuah duri lalu membacakan mantra-mantra. Setelah mantra dilapalkan, spontan John mengucapkan amin. Do it, please. I'm sorry. Namun saat itu Solveig langsung marah dan meminta John untuk mencabut kata-kata itu karena di sini sangat dilarang keras mengucapkan kata-kata yang menuju kepada Tuhan. Pada malam harinya, Mikey bermimpi seolah dia terbangun dari tidurnya. Namun dia merasa aneh karena terbangun berada di tengah hutan. Dia terus berjalan menyusuri hutan tersebut. Sampai di sebuah semak belukar, Mikey melihat ada seorang wanita tanpa busana bersimbahan darah menari di tengah rimbun semak belukar itu. Pada keesokan paginya, Solveig pergi ke hutan dan mengambil telur dari induk ular. Ia membawa Mikey untuk melakukan tahap pengobatan dengan cara membaringkan Mikey di pelataran batu lalu menetaskan telur ular itu di atas perutnya. Dan anehnya, tetesan darah telur itu membuat perut Mikey melepuh dan terlihat sebuah cairan masuk ke dalam perutnya. As it should, the serpent's spawn is lost. Walaupun Mikey merasakan sakit luar biasa, tapi itu hanya sesaat. Ini hanya tahap awal. Ada beberapa pengobatan lain yang harus dilakukan Mikey. Bend circles in my verse, as wind gulps ash in reverse. Beberapa waktu mereka tinggal di sana. Kecurigaan mulai dirasakan oleh John. Solveig selalu menyiapkan makanan dan minuman mereka berdua, tapi tidak sekalipun mereka melihat Solveig makan atau hanya sekedar minum. Bahkan John sendiri tidak pernah melihat Solveig memasak. Namun yang membuat aneh lagi adalah John selalu merasa lapar dan apapun yang diberikan Solveig mereka selalu memakannya sampai habis. Kembali kepada Solveig yang kini ia masuk ke dalam sebuah gua. Entah apa yang dilakukannya, namun terlihat ada seekor ular yang masuk ke dalam mulutnya. Mikey bertanya kenapa Solveig mau membantu dan melakukan pengobatan ini tanpa dibayar sepeser pun. Solveig menjawab karena Mikey sendiri yang memintanya. Solveig mendengar keluhan dan ketakutan Mikey selama ini. Menurut Solveig, ketakutan dan rasa putus asa Mikey adalah sebuah kutukan. Dan bagi Solveig, kutukan itu adalah sebuah karunia bagi dirinya. Solveig lalu menuntun Mikey ke dalam hutan.
Ia meminta Mikey untuk menutup mata, lalu memasukkan duri itu ke dalam telinganya. Dengan seketika, Mikey tak sadarkan diri. Tubuhnya membeku dengan mulut yang menganga. Di saat itulah Solveig memindahkan ular yang ada di dalam tubuhnya masuk ke tubuh Mikey. Setelah ritual itu, John mulai merasakan ada yang beda terhadap Mikey. John mulai khawatir, takut ini malah lebih membahayakan bagi Mikey dari sekedar menyembuhkan penyakitnya. Ia sedikit memaksa meminta Mikey untuk menyudahi ini semua dan segera pergi dari tempat ini. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Mikey yang kadung sudah terlanjur masuk berniat ingin menyelesaikan semua pengobatan ini dan malah meminta kepada ayahnya untuk pergi saja. Go get a fucking hamburger. Oh, I'm in this alone and you're... Leave! Go! John pergi hanya untuk sekedar menenangkan diri ke kota. Sementara reaksi dari pengobatan itu mulai terasa menyiksa Mikey. Mikey mulai berhalusinasi melihat penampakan mengerikan di rumah itu. Karena merasa ketakutan, dia pun nekat untuk kabur dari sana. Di kota, John yang sekedar untuk menenangkan diri berniat ingin beristirahat di hotel. John sempat mengobrol dengan salah satu staf karyawan di hotel itu dan obrolan mereka menyinggung soal nama Solveig. Orang-orang di sana sudah tahu siapa itu Solveig yang adalah seorang wanita penyihir. Nah, dari karyawan hotel itulah akhirnya John jadi tahu cerita yang sebenarnya. Ternyata Solveig itu sudah mati sejak ratusan tahun yang lalu. Dulu saat Solveig masih hidup, ia menghidupkan anak bayi yang masih ada dalam kandungan. Lalu menjaga anak bayi tersebut seperti anaknya sendiri. Namun yang hidup sebenarnya bukan lagi anak bayi manusia, melainkan bayi yang sudah dirasuki iblis. Warga mengetahuinya lalu merebut bayi tersebut dan membakarnya. Begitupun dengan Solveig sendiri, dia ditangkap dan dikubur hidup-hidup dengan bebatuan. Against the pool of the smell of dirt. Of nothing. Dan kalau kalian ingat, pertama kali mereka ke sana melihat tumpukan batu, itu sebenarnya adalah kuburannya Solveig. Warga melempari kuburan Solveig hingga batu itu menumpuk di sana. Dan ketika John menanyakan soal rumah yang ada di dekat tumpukan batu itu, si karyawan hotel menjawab bahwa di sana tidak ada rumah sama sekali. I guess not. What's the story? Betapa terkejutnya John mendengar itu. Dia pun lalu segera kembali untuk menyusul Mikey. Sementara itu Mikey yang kini terjebak di dalam hutan berputar-putar tak tentu arah. Lalu tiba-tiba Solveig menariknya kembali. Dan inilah ritual terakhir untuk melakukan pengobatan tersebut. Solveig merobek perut Mikey dan mengambil tumor yang ada di dalam perutnya itu. Yang lebih mengerikannya adalah tumor itu berubah bentuk menjadi bayi iblis yang hidup. Betapa bahagianya Solveig ketika dia mendapatkan bayinya, karena untuk mendapatkannya ia harus menanti selama ratusan tahun. Tak lama kemudian, John datang dan mendapati Mikey yang sudah terkapar di kuburan itu. Ajaibnya, Mikey masih hidup dan luka di perutnya hilang tanpa berbekas sedikit pun. Karena merasa penasaran setelah apa yang mereka alami dan juga soal kuburan itu, mereka nekat menggali tumpukan batu tersebut. Dan ternyata benar adanya, mereka menemukan dua tengkorak ibu dan anak. Beberapa waktu kemudian, Mikey dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lagi soal kanker yang dideritanya. Dan mengejutkan, penyakit itu benar-benar sudah hilang di dalam tubuh Mikey. Tapi walaupun Mikey sembuh, separuh jiwanya kini menjadi bagian dari iblis.
Kesimpulan terbesarnya guys, ini adalah transaksi mutualisme yang mengerikan. Mikey ingin sembuh dan dia mendapatkannya. Sementara Solveig menginginkan bayi dan bayi itu lahir dari tumor yang diangkat dari tubuh Mikey. Dan pelajaran penting lainnya adalah soal bahaya dari keputusasaan yang membutakan logika. Mikey dan ayahnya begitu terbutakan oleh harapan semu sampai tidak sadar kalau istana indah yang mereka lihat sebenarnya cuma kuburan tua. Ini mengingatkan kita untuk hati-hati untuk memilih solusi instan yang kelihatan terlalu indah buat jadi kenyataan. Karena biasanya di balik kemasan yang cantik tersimpan jebakan yang mematikan. Dan oke guys, sampai di sini ya ceritanya. Semoga apa yang diceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan mengisi luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.